Cerita film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, lebih tepatnya sebuah konflik kemanusiaan yang terjadi di negara Yaman, di mana perang saudara meletus antara militer setempat dan pemberontak di bawah pimpinan si botak ini babatoknya, yang juga diklaim sebagai kelompok radikal atau teroris. Beralih ke sebuah pangkalan militer Mocha yang berlokasi di utara Yaman, diketahui bahwa pasukan perdamaian dari Uni Emirat Arab yang bermarkas di sana dalam rangka membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda negara tersebut. Para prajurit nampak sangat antusias saat berlatih fisik di dalam kampnya, mengingat bahwa mereka sebentar lagi akan menjalankan sebuah misi cepat tanggap yang merupakan misi terakhir sebelum mereka berpulang ke kampung halamannya masing-masing. Perkenalkan, tentara berpangkat sersan ini bernama Ali. Di sela-sela tugas, Ali selalu menyempatkan untuk mengukir patung kuda poni untuk hadiah ulang tahun putrinya. Namun saat ini dia diingatkan seorang sersan bernama Bilal, ini orangnya, bahwa mereka harus segera pergi berpatroli. Setelah semua anggota regu yang akan diberangkatkan siap, maka 2 unit kendaraan tempur lapis baja pun terlihat mulai berjalan meninggalkan markasnya. Di tengah perjalanan mereka mendapati kendaraan pasukan lokal yang sedang mengalami masalah, sehingga Bilal menginstruksikan regu patroli 02 untuk mengawal mereka, sementara regu patroli 01 yang dia pimpin harus meneruskan perjalanannya lebih dulu. Tak lama berselang, kendaraan mereka sampai di sebuah padang gembala, di mana Ali nampak begitu dekat dengan bocah-bocah di sana. Sedangkan sebuah informasi dari Patua didapatkan Bilal bahwa sebagian ternak kambingnya telah dicuri pemberontak yang datang dari belakang perbukitan. Saat perjalanan kembali dilanjutkan menuju lokasi tersebut, entah kenapa bocah tadi seketika mengingatkan Ali pada kedua anaknya, yang menurut dia pasti sudah sangat merindukannya pulang, dan tanpa terasa kendaraan mereka sudah berada di sebuah ngarai sebagaimana dikatakan Pak Tua tadi. Bersama dengan itu mereka langsung dikejutkan dengan kemunculan si botak. Sambil memegang goloknya, dia menatap tajam ke arah Bilal dan rekannya. Lalu tiba-tiba, ya, sebuah tembakan RPG mengena dengan telak dan membuat kendaraan mereka terseok ke tumpukan bebatuan terjal, sehingga mereka pun terjebak di sana menahan gempuran yang datang secara bertubi-tubi. Dalam kondisi seperti itu, Bilal langsung menghubungi regu patroli 02 yang secara kebetulan mereka sedang dalam perjalanan mengarah ke posisinya. Namun sungguh nahas, pemberontak juga berhasil melumpuhkan kendaraan ini dengan brutal. Di saat yang sama, Bilal mendesak sang sopir agar segera menemukan solusi, dan setelah bersusah payah dia pun sempat berhasil membawa mobilnya bergerak keluar, meski pada akhirnya sebuah ledakan ranjau darat melumpuhkan fungsi kendaraan patroli 01 secara total. Adegan pun beralih ke markas, di mana respon cepat dilakukan Pak Letnan dengan memerintahkan Komandan Salim, ini orangnya, supaya dia segera membawa semua unit cepat tanggap termasuk tim medis untuk melakukan penjemputan terhadap 2 regu patroli yang sedang terjebak di zona musuh. Di sisi lain, kecemasan terlihat jelas pada wajah-wajah tim patroli 01 meski mereka tengah berada di dalam kendaraan lapis baja. Namun, akankah mereka bisa bertahan menunggu Komandan Salim datang dalam 1 jam? Sementara di atas bukit nampak cucungap seorang sniper yang sudah siap membidik mereka kapan saja. Seiring pergerakan tim penjemput yang masih sekitar 10 menit lagi perjalanan, di luar kendaraan patroli 01 terlihat si botak dan pasukannya bergerak mendekat serta tak segan-segan menghantamkan kembali tembakan RPG-nya. Dan ya, tembakan kedua kalinya berhasil merusak sisi sebelah kiri kendaraan tersebut. Bahkan Hindasi atau si sopir mengalami luka serius, sehingga situasi di sana pun sontak terasa semakin mencekam.
Kembali ke rombongan pasukan penjemput di mana Komandan Salim memutuskan berhenti di sekitar 500 meter sebelum lokasi, sebuah tempat yang tak dia sadari kalau ternyata sudah ada pengintai di sana. Alhasil si butak pun langsung menginstruksikan pemasangan ranjau darat di sepanjang jalur lewat kendaraan. Tak lama tim patroli 02 datang dalam kondisi kendaraan yang cukup rusak parah. Karena dikira situasi di sana aman, maka beberapa personil diperintahkan melakukan perbaikan. Padahal dari balik bukit si botak sudah menyiapkan regu peluncur mortir yang siap beraksi dan... Atas wewenang penuh yang dilimpahkan Palenan pasca serangan barusan, maka Komandan Salim memutuskan masuk ke dalam zona musuh untuk mengetahui sejauh mana persiapan senjata mereka, dan tepat di meter 400 penyerangan pun benar-benar terjadi. Dengan ini pihak markas bisa mendeteksi koordinat posisi kelompok peluncur mortir musuh dan Komandan Salim langsung meminta agar markas mengirim unit Apache untuk menetralkan posisi tersebut. انسحب للخلف بهدوء وشوي شوي. عيار 8 مرة ثانية. Kembali ke lokasi tim patroli 01 di mana si botak bersama pasukan terus bergerak mendekat dengan beberapa tembakan RPG, dan kali ini Bilal sendiri yang terluka sehingga Ali pun terpancing keluar menyerang, namun celah itu justru dimanfaatkan si sniper untuk melakukan tugasnya. Untuk memaksa Bilal dan kawan-kawan keluar, si botak lantas melakukan cara seperti ini yang karenanya cukup membuat Ali hampir putus asa, sampai-sampai ia sempat menyapa keluarganya di kampung seolah-olah ia akan tamat riwayat dalam situasi tersebut. Ali? Beruntung satu anggota Salim dari tim 11 mengaku sangat dekat dengan tim 01 ini, serta Salim pun merespon baik rencananya untuk melakukan penyelamatan lebih awal bersama tim medis, dan benar saja pergerakan mereka cukup membuat si botak menarik mundur pasukannya sehingga Bilal dan kawan-kawan kembali bisa menghirup udara yang sedikit lebih segar. Kalah dalam jumlah personil membuat ketiga prajurit ini berencana pindah ke tempat yang lebih aman, dan sebagai orang yang masih bugar, Ali menawarkan diri untuk pergi ke sana lebih dulu dengan menjadikan Bilal sebagai pelindung dari dasingan peluru yang semakin mengganas. Awalnya memang Bilal mampu mematahkan beberapa serangan musuh yang datang searah sehingga Ali pun bisa terus melangkah sampai di separuh perjalanan. Namun siapa sangka kalau pergerakan Ali ini tengah jadi target bidikan si sniper tadi, di mana 2 kali tembakan cukup membuat Ali benar-benar gugur. Kembali pada pergerakan kedua tim tadi, kedatangan mereka cukup membuka harapan Bilal dan Hindasi untuk bisa segera keluar dari sana. Namun seketika harapan itu patah oleh sebuah ranjau darat yang tiba-tiba meledak bersama mereka. Tak lama setelah itu datanglah bantuan lain, yaitu unit Apache yang tadi disebutkan, di mana dalam waktu singkat mampu menetralisir 2 titik lokasi peluncur mortir. Bahkan si botak nampak berlari kocar-kacir menyelamatkan diri.
Di saat konsentrasi musuh terfokus pada gempuran Apache, Kapten Tim 11 yang bernama Said sempat mencoba keluar untuk meraih posisi Bilal. Namun ia berhasil digagalkan tembakan sniper tadi, ditambah serangan brutal dari personil lain yang mana jumlah mereka seolah tak ada habis-habisnya. Alasan tersebut mendorong Salim untuk memberangkatkan lagi dua tim penjemput. Sayang tak sempat terpikirkan olehnya kalau ternyata pihak musuh punya persediaan ranjau darat yang cukup banyak. Sehingga apa boleh buat, dua tim terakhir yang sudah dalam perjalanan pun berhasil mereka lumpuhkan saat itu juga. Berjumlah 5 kendaraan lapis baja yang sudah terjebak di zona musuh sampai sejauh ini, dan sebagai komandan operasi tentunya Salim dituntut untuk memeras otak dan mengulik strategi, karena walau bagaimanapun apa yang telah dilakukan para pemberontak jelas tak layak dibiarkan. Tak lama kemudian Salim mendapat hasil pantauan real time di lokasi tempur dari pihak markas, yang mana setelah menganalisanya ia pun mendapatkan sebuah ilham. Hingga pada saat itu juga Salim menyatakan berangkat bersama semua tim yang tersisa dengan menjadikan rongsokan kendaraan-kendaraan tadi sebagai tameng mereka. الحل الأخير اللي عندي إني أدخل ويا الكل يا سيدي. Singkatnya mereka berhasil masuk ke dalam zona yang meskipun penyerangan musuh belum berhenti, namun mereka tetap terus berjuang dan proses evakuasi prajurit pada dua mobil pertama pun selesai dilakukan. Sementara Salim bersama tim yang ia tunjuk langsung mendatangi posisi tim 12, di mana usaha penyelamatan kali ini berlangsung lebih dramatis lagi. Selain karena target masih terjebak dalam kendaraan yang terbalik, mereka juga seolah tak peduli jika di lokasi tersebut sudah ditanami banyak ranjau darat hingga berujung seperti ini. Kembali ke tim 11 yang dipimpin Kapten Said, yang atas dukungan rekan setimnya dia berinisiatif keluar untuk mencari persembunyian si penembak jitu. Dan ketika jarak pandang musuh terganggu dengan tembakan asap, maka Letnan Said pun memulai pendakian ke lereng bukit. Sejalan dengan itu datang sebuah informasi dari markas bahwa akan segera dikirim unit F-16 yang siap membombardir pertahanan musuh setelah semua prajurit yang terjebak dievakuasi. Maka dari itu Salim lekas mengcover pergerakan para anggota dan pada akhirnya Bilal dan Hindasi pun berhasil ditemukan. Di sisi lain, Kapten Said nampak cukup leluasa berjalan menaiki terjalnya dinding bukit yang dengan keberanian tingkat tinggi ia mampu menemukan bebenguk si penembak jitu dan menghabisinya saat itu juga. Sementara di saat yang sama seorang anggota tak kuat menahan sedih manakala jasad Ali ditemukan dalam keadaan ngaringkuk tak bernyawa, sebelum kemudian ia pun lekas menggendongnya menuju titik penjemputan.
Pertempuran belum usai, pergerakan beberapa orang musuh masih terlihat di balik kepulan asap, termasuk si botak yang sampai detik ini belum ada pertanda mau menyerah. Kendati demikian, dia mau tidak mau harus mengubur ambisinya dalam lembah tersebut bersama dentuman bom dari pesawat F-16. Tanpa bantuan dan komando penuh dari Salim, semua prajurit yang terjebak bisa dibilang mustahil bisa selamat, di samping Ali yang mungkin memang sudah bernasib gugur di sana. Namun hal itu sama sekali tak membuat Salim jumawa, alih-alih mengatakan jika semua ini berkat Tuhan dan kerjasama timnya semata. Di saat itu pula mereka dengan khidmat berdoa untuk arwah Ali dan untuk keberhasilan mereka semua. فاتحة يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Sampailah di penghujung cerita, kita diperlihatkan proses pemulangan pahlawan Ali kepada keluarganya. Di sana juga nampak Bilal memberikan patung kuda poni tersebut sebagai bukti bahwa dia siap memenuhi janjinya untuk tetap menjaga mereka. Tamat ending yang cukup membilalkan.